Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini kita mau tes unitnya Mas Jo dari Bengkulu ya. Nanti kita tesnya di jarak ini ya. Oke, nanti ada dua semak hijau kemudian semak kering ini bawahnya. Ini untuk jaraknya masih di sekitar itu ya. Jadi nanti kita coba bentar saya rem di bawahnya sekitar 110 sampai 115 meter ya. Oke, untuk spesifikasinya ini pakai laras prime ya. Ini buat teman-teman yang pengen, ini enak banget. Untuk regulatornya pakai Altaros, kemudian Inocom 480 cc. Scope saya pakaiin ini di Orion 318 ya, cukup jernih. Nanti kita pakai magazin manual 14 round. Pakai selak saya ya, Zin 14 green. Nanti apakah enak buat grouping di jarak tersebut, langsung aja kita coba, kita on cam. Oh ya, untuk input ini di 2200 PSI. Nah, unit ini pakai OP di 1800-an PSI ya. Jadi nanti hasil groupingnya seperti apa, kita langsung geser aja ke moncam daripada nanti keduluan hujan. Ini udah mau hujan. Oke teman-teman ya, langsung kita moncam. Oke teman-teman, kita udah on cam ya di unitnya Mas Jo. Nanti acuan kita ada ini ya, ini dua apa rumput ini, terus bawahnya yang rumput kering ini. Kita bikin grouping di bawahnya sini saja. Nanti hasil perkenaannya tuh seperti apa. Oke ya, kita bikin grouping. Itu coran yang keras banget ya teman-teman, jadi bukan coran yang empuk. Jadi hasil grouping akan jauh lebih terlihat. Terlalu atas. Bentar, saya koreksi dulu. Tapi ke kanan kita biarin aja biar lebih terlihat. Oke, kita bikin di sini saja. Oke ya, itu. Ini Mas Jo untuk unitnya dari Bengkulu ya, Mas Jo Bengkulu. Oke, bawahnya dikit. Kita tes satu magazin 14 round. Oke ya. Ini jarak 110 meteran. Oke, masuk. Oke. Ini pakai Zin 14 green ya. Zin saya ini jinak banget teman-teman. 14 green untuk handling di 100 meteran aja masih enak. Oke, masuk. Oke. 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 Ada flyer satu. Oke. Habis. Tuh teman-teman ya. Nanti kita range fender lagi untuk jaraknya. Sekarang kita pindah ke apa, kita terusin ya, kita terusin, tambahin lagi satu magazin lagi. Wah, ntar saya isi pelurunya dulu.
Iya teman-teman ya, kadang orang berpikiran bahwa grouping ya harus nitik segala macam, karena ya setahu saya grouping itu ya grouping jarak berapapun, mau jarak 25 30. Jadi kadang saya sendiri pengetesan kayak gini tuh hanya untuk melihat apakah laju mimis ini di lintasan sampai di jarak jauh itu masih tetap stabil, artinya parabolik itu tercapai. Jadi nanti beberapa hal yang mungkin saya akan buatkan satu video edukasi supaya mungkin teman-teman ini yang masih pemula kayak saya ini jauh lebih paham ya tentang bagaimana peluru itu melaju di lintasan, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kestabilan dari laju peluru itu, karena twist rate juga akan mempengaruhi dari kestabilan dan sebagainya. Itu sebenarnya banyak faktor. Jadi menembak di jarak jauh atau menembak presisi di jarak yang cukup jauh itu cukup jadi tantangan. Oke, sekarang peluru sudah terisi lagi satu magasin ya. Kita buat satu grouping lagi ya. Jadi groupingnya di mana tadi? Oh ini kita bikin di sebelahnya saja. Kita bikin di sebelahnya. Oke, yang ini aja. Oke ya, ini magasin kedua ya. Itu kalau bisa dilihat anginnya dari hasil impactnya itu seperti itu ya, anginnya coba kencang, jadi ke arah kiri untuk anginnya ya, masuk. Nah ini di tempat saya juga berangin, di sana juga sama kira-kira, karena kita nggak pasang bendera flyer satu. Oke, balik lagi situ. Oke ya, jujur-jujuran aja udah, groupingnya kayak gitu. Ya. Oke, semoga videonya nggak kepanjangan. Oke ya. Oke, ya sudah, grouping ya seperti itu. Masih ada satu. Oh, flare habis ya. 28 shot dari tekanan 2200 sampai mungkin ini mendekati 1800 ya. Ya, hasil groupingnya seperti itu ya. Yes, mirip-mirip saja lah, karena jaraknya memang cukup jauh dan anginnya lumayan ya teman-teman. Anginnya seperti ini, saya kasih lihat. Nah ini angin di dekat saya sendiri seperti ini. Oke ya teman-teman ya, kita matikan dulu untuk mount camnya. Untuk jaraknya ya, yang tadi jadi acuan, kita cek lagi aja lah. Oke. Ya ini tadi ya, dua dua semak di atas ini, kemudian bawahnya ini ada daun kering ya. Untuk jaraknya sendiri itu diestimasi di 110-an meter ya. Kita grouping tadi kan di bawahnya ini persis ya, seperti itu. Hasil groupingnya di pakai seluk saya yang 14 grain. Ini jinak banget, meskipun 14 tapi cukup mampu untuk menghandling dengan cuaca berangin lumayan seperti tadi. Jadi ya grouping seperti itu teman-teman ya.
saya rasa sudah cukup lah untuk hunting dan cukup konsisten. Kita coba nggak cuma satu magasin ya, tapi langsung 2 magasin seperti apa hasilnya ya. 28 kali shot tanpa kita isi angin, karena untuk tekanan input sekarang tinggal di ya ini wajar mungkin flyer tadi karena dia sudah rest OP, jadi sudah mendekati outputnya teman-teman, karena ini unit OP nya 1800 dan saya tadi cuma mengisi di sekitar 2200 dan saya nggak bawa scuba ya, saya nggak bawa scuba, saya nggak isi, saya nggak akan potong videonya tadi ya. Cukup lumayan stabil ya untuk performa dari Altaros yang dipakai di unitnya Mas Jo ini. Oke teman-teman, mungkin next saya akan bikin beberapa video edukasi bagaimana peluru itu bisa stabil di lintasan, supaya kita mungkin tidak terlalu tinggi ekspektasi bagaimana berharap istilahnya bahasa grouping, nitik dan sebagainya itu apa sih, terus kemudian apa yang mempengaruhi istilahnya bullet stability atau mungkin kestabilan laju peluru di lintasan atau trajektorinya. Oke teman-teman ya, buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Soalnya nanti kita ketemu di video-video edukasi, video yang lain, dan semoga bisa bermanfaat buat saya dan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.